Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya kamu nggak ketinggalan video menarik berikutnya. Sejak kecil, Nabi Yusuf sudah menunjukkan tanda-tanda keistimewaan yang tidak dimiliki anak seusianya. Suatu malam yang tenang, ketika langit dipenuhi bintang, ia mengalami mimpi yang sangat berbeda dari mimpi biasa. Dalam tidurnya, ia melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Pemandangan itu begitu jelas, begitu nyata, hingga saat terbangun, hatinya dipenuhi rasa takjub sekaligus bingung. Ia belum memahami arti mimpi itu, tetapi ia merasakan bahwa mimpi tersebut bukan sekedar bunga tidur. Dengan penuh kepolosan, Yusuf kecil berlari kepada ayahnya, Nabi Yakub, dan menceritakan apa yang ia lihat. Sang ayah yang bijaksana langsung menyadari bahwa mimpi itu adalah isyarat besar dari Tuhan. Ia tahu bahwa putranya kelak akan memiliki kedudukan mulia dan perjalanan hidup luar biasa. Namun, sebagai seorang ayah yang penuh hikmah, ia juga memahami bahaya yang bisa muncul jika mimpi itu diketahui saudara-saudaranya. Dengan suara lembut namun penuh makna, ia menasihati Yusuf agar menyimpan mimpi itu rapat-rapat. Ia khawatir rasa iri akan tumbuh di hati saudara-saudaranya dan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan. Yusuf pun mengangguk patuh, meski ia belum sepenuhnya mengerti alasan di balik pesan tersebut. Malam itu menjadi awal dari perjalanan panjang yang kelak membuktikan bahwa mimpi kecil seorang anak bisa menjadi takdir besar yang ditulis langsung oleh kehendak ilahi. Hari-hari berlalu, dan kasih sayang sang ayah kepada Yusuf semakin terlihat jelas. Bukan karena pilih kasih, melainkan karena ia melihat kebaikan, kejujuran, dan ketulusan dalam diri putranya itu. Namun saudara-saudaranya menafsirkan perhatian itu dengan cara berbeda. Dalam hati mereka tumbuh rasa iri yang perlahan berubah menjadi kecemburuan. Mereka merasa Yusuf lebih dicintai, lebih diperhatikan, dan lebih dipercaya. Perasaan itu tidak mereka kendalikan, melainkan mereka biarkan tumbuh seperti api kecil yang perlahan membesar. Kecemburuan yang dibiarkan akhirnya berubah menjadi rencana. Mereka bersepakat menyingkirkan Yusuf agar perhatian ayah mereka kembali kepada mereka. Pada suatu hari, mereka mengajak Yusuf pergi dengan dalih bermain di luar. Yusuf yang polos mengikuti tanpa curiga sedikit pun. Namun di tengah perjalanan, rencana jahat itu dilaksanakan. Ia dilemparkan ke dalam sebuah sumur yang dalam dan gelap. Saat tubuhnya jatuh dan kegelapan menelannya, tidak ada saudara, tidak ada pelukan ayah, tidak ada pertolongan manusia. Yang ada hanya sunyi dan rasa takut. Meski begitu, di dalam kesendirian itu hatinya tidak sepenuhnya gelap. Ia masih memiliki keyakinan bahwa Tuhan yang menciptakannya pasti melihatnya. Harapan kecil itu menjadi cahaya di tengah kegelapan sumur. Tanpa ia sadari, peristiwa yang tampak seperti akhir justru adalah awal dari takdir besar yang sedang disiapkan untuknya. Tidak lama setelah Yusuf ditinggalkan, sebuah kafilah dagang melewati tempat itu. Mereka menurunkan timba untuk mengambil air, tetapi betapa terkejutnya mereka ketika yang muncul justru seorang anak kecil. Mereka segera menariknya keluar dan melihat wajahnya yang tampan serta sikapnya yang tenang. Tanpa mengetahui siapa dirinya sebenarnya, mereka membawanya pergi dan menjadikannya barang dagangan. Yusuf dijual sebagai budak dan dibawa jauh meninggalkan tanah kelahirannya menuju negeri Mesir. Perjalanan itu panjang dan melelahkan. Dari seorang anak yang hidup dalam pelukan keluarga, ia kini menjadi anak asing tanpa siapapun yang mengenalnya. Namun di balik perubahan besar itu, ada satu hal yang tidak berubah, keteguhan hatinya. Yusuf tidak tenggelam dalam kesedihan. Ia menerima keadaan dengan kesabaran yang luar biasa. Setiap langkah unta yang membawanya semakin jauh dari rumah, justru membawa dirinya semakin dekat pada rencana besar Tuhan. Sesampainya di Mesir, ia dibeli oleh seorang pejabat istana. Orang itu melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Yusuf, bukan hanya ketampanan, tetapi juga kecerdasan dan ketenangan. Ia memutuskan untuk merawat Yusuf dengan baik. Dari sinilah babak baru kehidupan Yusuf dimulai. Ia mungkin telah kehilangan kebebasannya sebagai anak merdeka,
tetapi ia sedang dipersiapkan untuk mendapatkan kemuliaan yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Tahun demi tahun berlalu, Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang luar biasa. Wajahnya tampan, sikapnya lembut, dan akhlaknya mulia. Banyak orang menghormatinya karena kejujuran serta kebijaksanaannya. Namun, justru karena keistimewaannya itu, ujian besar datang menghampirinya. Ia difitnah atas sesuatu yang tidak pernah ia lakukan. Tuduhan itu begitu berat, hingga membuatnya harus menerima hukuman penjara, meskipun ia tidak bersalah. Penjara adalah tempat yang bagi kebanyakan orang terasa seperti akhir harapan. Dindingnya dingin, ruangannya sempit, dan waktunya berjalan lambat. Namun bagi Yusuf, penjara bukanlah akhir. Ia menjadikannya tempat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ia tidak mengeluh, tidak marah, dan tidak menyalahkan keadaan. Justru di balik jeruji besi, ia tetap menebarkan kebaikan. Ia membantu sesama tahanan, menenangkan hati mereka, bahkan menafsirkan mimpi mereka dengan penuh ketepatan. Kesabaran Yusuf di penjara menunjukkan bahwa kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh tempatnya berada, melainkan oleh hatinya. Meski tubuhnya terkurung, jiwanya tetap bebas. Dan tanpa ia sadari, penjara itu bukan hukuman, melainkan ruang persiapan sebelum ia melangkah menuju takdir yang jauh lebih agung. Suatu hari, raja negeri itu bermimpi tentang sesuatu yang aneh dan membingungkan. Tidak seorang pun penafsir istana mampu menjelaskan arti mimpi tersebut. Hingga akhirnya, kabar tentang kemampuan Yusuf menafsirkan mimpi sampai ke telinga istana. Ia pun dipanggil keluar dari penjara. Di hadapan raja, Yusuf menjelaskan makna mimpi itu dengan tenang dan jelas. Negeri akan mengalami masa subur selama beberapa tahun, lalu disusul masa kekeringan panjang. Penjelasan itu bukan hanya menakjubkan, tetapi juga penuh solusi. Yusuf menyarankan agar hasil panen masa subur disimpan untuk menghadapi masa sulit. Sang raja terkesan oleh kecerdasannya. Ia melihat bahwa pemuda ini bukan orang biasa. Maka ia pun mengangkat Yusuf menjadi pejabat tinggi yang bertugas mengatur persediaan pangan negeri. Perubahan itu terjadi begitu cepat. Dari seorang tahanan yang tak dianggap, Yusuf kini menjadi orang penting yang dipercaya mengurus kebutuhan rakyat. Ini membuktikan bahwa ketika Tuhan mengangkat derajat seseorang, tidak ada yang bisa menghalanginya. Apa yang tampak mustahil bagi manusia, sangat mudah baginya. Bertahun-tahun kemudian, masa paceklik benar-benar terjadi. Banyak negeri mengalami kelaparan, termasuk tempat tinggal saudara-saudara Yusuf. Mereka datang ke Mesir untuk meminta bantuan pangan, tanpa mengetahui bahwa pejabat yang mereka temui adalah Yusuf sendiri. Yusuf mengenali mereka seketika, tetapi mereka tidak mengenalinya sama sekali. Ia melihat wajah-wajah yang dulu meninggalkannya di sumur. Saat itu, ia memiliki kekuasaan penuh untuk membalas. Namun hatinya tidak memilih dendam. Sebaliknya, ia memilih jalan yang lebih mulia. Ia memperlakukan mereka dengan baik dan akhirnya mengungkapkan jati dirinya. Mendengar itu, saudara-saudaranya terkejut dan dipenuhi rasa penyesalan. Mereka takut akan balasan atas kesalahan masa lalu. Namun Yusuf justru memaafkan mereka dengan tulus. Ia berkata bahwa Tuhan telah mengubah rencana jahat mereka menjadi kebaikan besar. Air mata pun mengalir. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan dan haru. Pertemuan itu menjadi bukti bahwa hati yang penuh iman tidak menyimpan dendam, meskipun pernah disakiti. Akhirnya, Yusuf mengundang seluruh keluarganya untuk datang dan tinggal bersamanya. Saat mereka berkumpul kembali, mimpi masa kecilnya teringat jelas. Keluarganya berdiri di hadapannya dengan penuh hormat dan cinta. Saat itulah ia menyadari bahwa mimpi yang ia lihat dulu benar-benar telah menjadi kenyataan. Semua perjalanan panjangnya, sumur, perbudakan, penjara, hingga istana, ternyata adalah bagian dari rencana besar yang sempurna. Ia memahami bahwa setiap ujian yang pernah ia alami bukanlah penderitaan tanpa makna, melainkan tangga yang mengangkat derajatnya sedikit demi sedikit. Kesabaran yang ia jaga sejak kecil kini berbuah kemuliaan. Ia tidak hanya menjadi pemimpin yang dihormati,
tetapi juga menjadi manusia yang hatinya penuh syukur. Kisah hidupnya mengajarkan bahwa jalan menuju kebaikan seringkali melewati kesulitan. Namun, siapapun yang tetap percaya dan bersabar, pada akhirnya akan melihat keindahan rencana Tuhan. Karena takdir terbaik selalu datang pada waktu yang paling tepat. Kisah kehidupan yang panjang dan penuh ujian itu tidak hanya menjadi cerita sejarah, tetapi juga menjadi pelajaran berharga bagi seluruh manusia hingga akhir zaman. Perjalanan hidup seorang hamba pilihan yang pernah merasakan dikhianati, difitnah, dipenjara, hingga akhirnya dimuliakan, menunjukkan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan, tetapi selalu berjalan sesuai rencana Tuhan. Dalam setiap fase kehidupannya, terdapat pelajaran tentang kesabaran, keikhlasan, dan keyakinan yang tidak pernah goyah, walaupun keadaan tampak begitu gelap. Pelajaran terbesar dari kisah ini adalah bahwa kesulitan bukanlah tanda bahwa seseorang ditinggalkan oleh Tuhan. Justru seringkali kesulitan adalah cara Tuhan membimbing seseorang menuju tempat yang lebih baik. Saat seseorang berada di titik terendah, disitulah sebenarnya ia sedang diarahkan menuju titik tertinggi yang belum mampu ia lihat. Tidak ada air mata yang sia-sia, tidak ada doa yang terbuang, dan tidak ada kesabaran yang tidak berbuah hasil. Semua tersimpan rapi dalam rencana ilahi yang sempurna. Kisah ini juga mengajarkan bahwa memaafkan adalah kekuatan terbesar yang bisa dimiliki manusia. Membalas kejahatan dengan kebaikan bukanlah kelemahan, melainkan bukti keluhuran hati. Hanya jiwa yang kuat yang mampu melepaskan dendam dan memilih kasih sayang. Sikap inilah yang menjadikan seseorang benar-benar mulia, bukan karena jabatan atau kedudukan, tetapi karena kebersihan hatinya. Tak heran jika cerita agung ini diabadikan dalam Al-Quran sebagai salah satu kisah paling indah. Ia bukan sekedar kisah masa lalu, melainkan cermin kehidupan yang selalu relevan di setiap zaman. Siapapun yang merenungkannya akan menemukan harapan saat sedih, kekuatan saat lemah, dan keyakinan saat ragu. Pada akhirnya, perjalanan hidup ini mengajarkan satu kebenaran sederhana namun mendalam. Rencana Tuhan selalu lebih indah daripada rencana manusia. Dan bagi mereka yang bersabar serta percaya, keindahan itu pasti akan terlihat pada waktunya.